Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Fali Heranda dari Fakultas Teknik Prodi Informatika kelas B. Di era saat ini, dunia semakin berkembang pesat, salah satunya komputer. Komputer merupakan teknologi yang hampir semua pekerjaan menggunakan komputer. Contohnya seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan masih banyak lain sebagainya. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Sejarah komputer sendiri dibagi dari 5 generasi yang berbeda. Berawal dari tahun 1940, di mana komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum atau vacuum tube sebagai bagian utama dari komputer. Tabung vakum ini sendiri cukup memakan banyak ruangan. 1946 dibangunlah ENIAC, yaitu komputer generasi pertama yang terdapat hampir 20.000 tabung vakum, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Beratnya sendiri hampir 30 ton. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Pada generasi pertama, komputer digunakan sebagai membantu strategi Perang Dunia Kedua, yang dimana komputer Zetri berhasil diciptakan pada tahun 1940 oleh ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Untuk aerodinamika pesawat tempur Jerman, namun hancur oleh bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat menyerang strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Karena membawa kemenangan, disinilah banyak ilmuwan yang mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua pada tahun 1956, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Transistor lebih kecil dari tabung vacuum tube dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil ukurannya, lebih cepat dalam kecepatan, dan lebih murah untuk dibuat. Transistor komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Unified Large, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun, seiringnya berjalannya waktu, penelitian menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Karena itu, dalam komputer generasi ketiga memperkenalkan penggunaan IC (Integrated Circuit) pada komputer. Sirkuit terintegrasi sendiri dikombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Semikonduktor yang dibuat oleh Robert Noyce, komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga dengan sebagai mini komputer karena ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer hingga terciptalah sebuah komputer yang bernama Very Large Scale Integration atau yang disingkat dengan VLSI. Yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen dalam satu keping yang berukuran setengah keping uang logam. Mikroprosesor adalah perangkat VLSI. Mikroprosesor bersama dengan sirkuit terintegrasi membantu memungkinkan komputer dipasang dengan mudah di atas meja dan untuk pengenalan laptop. Komputer generasi kelima mulai menggunakan AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Lompatan telah dibuat dalam teknologi AI dan komputer, tetapi masih ada ruang untuk banyak peningkatan. Bahkan, beberapa teknologi yang berada di film fiksi mungkin mulai terrealisasikan. Contohnya, Tony Stark berbicara dengan AI buatannya yaitu Jarvis sudah terrealisasikan.
seperti Oke Google, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ke Unimus? Menyetir ke Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang akan butuh waktu 2 menit. Oke Google, komputer adalah? Menurut LMS pada Indonesia, pengertian komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara ataupun video. Sangat menarik bukan sejarah komputer hingga saat ini? Sekian video dari saya, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.